Selamat datang dalam drama edukasi, waspada bahaya pestisida, kesehatan di atas segalanya. Hari ini kita akan menyaksikan kisah tentang pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan bahan kimia pestisida di kehidupan sehari-hari. Cerita dimulai ketika sekelompok mahasiswa KKN berkunjung ke rumah seorang petani di desa untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Aduh, kok bisa dibuka ya? Apa aku pakai pisau aja? Di sebuah desa yang asri, Bu Tiara, seorang petani yang ramah, sedang menyiapkan sambutan untuk mahasiswa KKN yang akan berkunjung ke rumahnya. Tanpa disadari, bahaya mengintai dari kelalaian kecil yang sering kita anggap sepele. Bicara, kami dari tim KKN Universitas Muhammadiyah Kudus ingin silaturahmi. Iya, ini ibu punya buah-buahan segar kok, baru ambil tadi pagi dari kebun. Silakan. Makasih ya bu, segar banget buahnya. Iya, baru ambil loh tadi pagi. Belum ada pisaunya ya? Bentar ya, bu ambil dulu. Iya. Ini pisaunya, ayo dimakan. Pisaunya kok ada tidak bisa dari bu? Kenapa ini bu? Oh iya, ibu lupa tadi pagi buat itu habis motong botol bekas pestisida. Pestisida bu? Oh itu bahaya kalau tidak dicuci-cuci. Aduh biasanya ibu cuci kok, nggak apa-apa cuma dikit kok. Ini kan kita baru sampai, kita pengen lihat kebun itu boleh nggak? Oh boleh, yuk ibu tunjukin. Kamu ikutnya sini aja deh. Udah tunggu di situ aja ya. Ya. Bu, aku makan buahnya ya. Enak nih kan? Kayaknya enak nih. Suasana semakin ramai ketika tetangga-tetangga Bu Tiara berdatangan. Mereka ingin ikut menyambut dan mendengarkan program dari mahasiswa KKN. Namun, beberapa di antara mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak beres dengan pisau yang digunakan Bu Tiara. Ini ada mahasiswa KKN ya? Ini mereka lagi berkunjung tadi. Ini cantik-cantik banget. Asyik nih ibu-ibu, kita ikut acara anak-anak KKN aja gimana nih? Loh, ini gimana ya? Oh, makasih juga ya. Mau buka pestisida. Kok mau punya apa? Tadi aku kan juga lihat katanya habis pakai pestisida. Kamu juga mau dong dengar cerita dari anak-anak? Ya bu, jarang-jarang ada acara kumpul-kumpul di sini. Kelalaian kecil terkadang membawa dampak besar. Dini, salah satu mahasiswa KKN yang tidak mengetahui bahaya pisau yang terkontaminasi pestisida, mulai merasakan gejala yang mengkhawatirkan. Inilah saat yang menunjukkan betapa berbahayanya pestisida bagi kesehatan manusia. Jadi Bu, kami sebenarnya di sini ingin sharing mengenai kesehatan lingkungan dan kok sakit ya? Kenapa Din? Iya, itu saya macet banget. Kenapa itu? Kenapa Din? Pusing, kepala aku pusing. Duh, oh bahaya itu. Harus mau ke dokter. Itu mana itu? Ayo, ayo diangkat pergi ke dokter. Oh my god.
Harus beritahu Bu RT nih. Bu RT. Ada yang keracunan nih, Bu. Dibawa ke rumah sakit aja sudah, Bu. Yuk, 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 yuk. Cepet, Bu. Sus! Susan! Sus! Ya, kenapa? Tolongin nemuin apa ini? Mulutnya keluar busa, Sus. Baik, saya bawa ke UGD ya. Cepat, Pak. Kak, sini. Ayo, bisa naik nggak? Naikin. Sebentar ya, saya panggilin dokter dulu. Nih, pakai dulu, Kak. Sebelumnya mohon maaf, yang nunggu di dalam hanya 2 orang ya. Yang lainnya bisa nunggu di luar. Ya, Yesus. Dalam situasi darurat, kepemimpinan dan kesiapsiagaan masyarakat sangat dibutuhkan. Bu Aurel sebagai Ketua RT menunjukkan bagaimana seharusnya kita merespon keadaan darurat keracunan. Setiap detik sangat berharga ketika nyawa seseorang terancam. Ada apa ini? Katanya ada yang sakit. Ya Bu RT, sepertinya teman saya keracunan pestisida. Jadi habis makan buah yang dipotong pakai pisau yang habis untuk membuka botol pestisida dan belum dicuci. Di luar. Ini salah saya, tapi saya lupa cuci pisaunya. Nggak apa-apa, ibu semua. Yang penting sekarang kita udah tahu ini gimana. Nah, ini pelajaran yang sangat penting nih buat kita. Bantuan medis profesional sangat diperlukan dalam menangani kasus keracunan pestisida. Dokter Taska dan perawat Lilis datang untuk memberikan pertolongan pertama. Mereka tidak hanya merawat pasien, tetapi juga memberikan penjelasan medis yang penting untuk diketahui semua orang. Baik, selamat siang. Selamat, saya Dokter Taska dari Mbak siapa ini? Mbak Dini, Dok. Ini Mbak Dini kenapa? Kayaknya tadi keracunan pestisida, Dok. Iya, soalnya tadi itu Dini habis makan buah. Nah, pisaunya itu bekas pestisida, Dok. Jadinya minta. Oke, gitu. Ini saya izin cek Mbak Dini dulu. Mbak bisa tunggu dulu sebentar? Bisa, Dok. Oke. Ini bisa cek ya. Ini nadinya udah lemah, juga udah kelihatan kalau dia gejala dehidrasi. Minta tolong untuk disiapin saat infus ya. Boleh sebentar ya, ini siapkan infus dulu sama suster. Selamat sus, dipasang dulu ya. Baik, sudah dok. Oke, makasih ya sus. Gimana Mbak Dini perasaannya? Sudah mendingan, Dok. Oke, itu kan tadi Mbak Dini ada gejala dehidrasi ya, itu kan Mbak Dini muntah. Cuma sudah diganti cairan infus. Ini bensinnya tidak apa-apa, tapi Mbak Dini masih butuh pengawasan dari dokter ya, jadi harus disini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Dok. Baik, kalau nggak ada, saya ingin keluar dulu, Mbak Dini bisa istirahat dulu ya. Ya, terima kasih. Iya. Setiap tragedi bisa menjadi pelajaran berharga jika kita mau belajar darinya. Dalam babak terakhir ini, dokter memberikan edukasi penting tentang bahaya pestisida dan cara pencegahannya. Masyarakat desa bersatu untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi. Baik, dengan keluarga Mbak Dini, itu. Oke, baik. Tadi Mbak Dini sudah saya periksa dan sudah saya beri penanganan pertama. Saya beri infus karena memang Mbak Dini dehidrasi akibat dari keracunan. Tapi alhamdulillah keracunannya masih keracunan ringan. Jadi ini Mbak Dini sudah lebih baik, tapi masih perlu pantauan dari dokter. Lalu saya di sini menjelaskan sedikit terkait dari daging pestisida ya semuanya. Jadi pestisida itu kan memang dibuat dan dirancang untuk membunuh hama. Jadi kalau memang sampai masuk ke tubuh manusia itu sangat berbahaya.
Jadi nanti kalau misalnya sampai masuk, rencana bisa memberkati kayak gini. Terus yang kedua pasti ini ada yang risiko salah. Lalu kalau memang sudah fatal dan telat penanganan bisa membuat kematian. Terus bagaimana cara mencegahnya, Dok? Yang pertama pasti kita harus membedakan barang-barang yang kita gunakan untuk pestisida dan barang-barang yang kita gunakan sehari-hari supaya tidak ada kontaminasi dari pestisida itu. Terus yang kedua kita pastinya harus selalu menjaga kebersihan terutama tangan karena kita bersentuhan langsung dengan pestisida. Kalau bisa menggunakan sarung tangan lalu kita bersihkan tangan sebelum kita memegang barang-barang yang ada di rumah. Lalu yang terakhir pastikan pestisida itu tidak pada jangkauan yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang tidak tahu, apalagi anak-anak belum paham ya mbak-mbak semua. Jadi harapannya lebih hati-hati lagi untuk menangani. Mungkin sekarang kita harus lebih hati-hati ya, Mbak. Aduh, malah sakit. Saya minta maaf ya, saya nggak tahu kalau sampai berbahaya seperti ini. Nggak apa-apa, yang penting kita semua belajar dari kejadian ini ya. Ya ibu mbak-mbak mohon dibuat pelajaran ya dari mbak ini supaya tidak ada kejadian. Baik, ada yang kalau tidak ada saya izinkan ya. Terima kasih ya. Kita harus sosialisasi juga nih ke warga lain. Iya, itu benar sekali. Biar kejadian kayak gini nggak terulang kembali. Iya, benar banget. Kesehatan itu juga penting tahu. Bu RT, bagaimana kalau kita buat penyuluhan ke seluruh warga? Ide bagus. Kita harus kasih tahu warga tentang bahaya pestisida. Iya, kami pada selama lain juga bisa bantu sosialisasi. Nanti saat sampai rumah saya akan bacain alat-alat. Terima kasih semuanya atas pelajaran hari ini. Teman-teman dan ibu-ibu, mari kita jaga kesehatan dengan waspada bahayanya pestisida. Demikianlah kisah tentang bahaya pestisida yang mengintai di sekitar kita. Kelalaian sekecil apapun dalam menangani bahan kimia berbahaya bisa berakibat fatal. Mari kita semua berkomitmen untuk selalu waspada dan menerapkan prinsip keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Jadi, jaga diri Anda dan keluarga dari bahaya pestisida. Terima kasih telah menyaksikan drama edukasi ini.